Apel penon ini baru adanya di ini ya, di di Korea. Jadi bisa PO Korea dan ini terkenal, salah satu produk terkenal yang di Korea sini. Karena banyak banget yang mau diet tapi pengen enak karena bentuknya jelly, jelly gitu loh. Jadi rasanya juga enak. Nah, jadi kalau misalnya kita bagi yang mungkin banyak orang yang belum tahu ya bahwa hormon diet untuk diet yang membantu untuk diet itu ada tiga sebenarnya. Nah, yang pertama itu adalah hormon leptin. Nah, hormon leptin ini adalah kayak hormon yang untuk memberi signal. Jadi kalau misalnya kan dia memberi signal nih ke otak nih. Kalau misalnya kan kita apa namanya kita makan, kita kayak makan gitu, kita lapar terus habis itu kan kita makan makan gitu terus habis itu eh, hormon leptin ini dia itu akan memberi signal gitu kan ke otak kita. Kalau misalnya kita udah kebanyakan makan gitu, dia bilang, oh ya berhenti sekarang udah cukup, udah kenyang gitu. Nah terus kita jadi berhenti makan gitu loh. Nah tapi eh, maka kalau misalnya kita tuh kan misalnya nih kan nih hormon ya. Kalau misalnya kita kekurangan hormon leptin, maka apa? Signalnya kan nggak ada yang mengirim ke otak gitu loh. Nah, jadi akhirnya apa? Nggak bekerja dengan baik. Jadi kita makan pun nggak ada yang mengirim ke signal kita itu, yang akhirnya kita membuat kita tuh makan terus gitu. Karena nggak ada yang ngasih signal gitu. Nah, tapi kalau kelebihan leptin itu juga nggak bagus gitu loh. Nah, jadi kelebihan leptin itu bagaimana? Maksudnya kalau kita tuh makan yang banyak kalori atau karbohidrat, snack apa gitu. Nah, kita kalau kelebihan leptin, maka apa kita makan banyak pun kita nggak merasa kenyang. Karena leptin itu dia itu keluar setelah kita makannya 20 menit kemudian gitu loh. Nah, segitu kita makan kan 20 menit kemudian tuh dia baru keluar leptinnya ini. Nah, tapi kalau ada kan orang yang kalau makan tuh cepet gitu. Nah, 10 menit selesai gitu. Kayak makannya banyak cepet. Nah, itu akhirnya apa? Sebelum si leptinnya keluar dia udah selesai makannya gitu kayak banyak gitu kan. Nah, makanya oleh sebab itu lebih baik itu dianjurkan untuk kalau pas makan itu kayak pelan dan juga dikunyah dengan baik gitu loh. Nah, jadi itu juga membantu untuk diet. Jadi kalau mau yang diet itu jangan makannya yang cepat, agak pelan dan juga dikunyah dengan baik gitu. Terus habis itu yang kedua adalah serotonin. Mungkin sering yang dengan baik yang dengan serotonin itu adalah hormon bahagia. Serotonin ini diproduksi di mana? Di usus. Mungkin yang sering dengar mengenai protein atau probiotik gitu kan pasti dengar yang serotonin ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita tuh kekurangan hormon serotonin, akhirnya apa? Maka kita akan depresi gitu, kayak merasa depresi dan keinginan untuk makan terus gitu loh. Jadi kayak kepengen untuk makan. Nah, karena apa? Karena kalau kita makan, bahan baku dari serotonin itu adalah glukosa gitu loh, bahan bakunya. Nah, gula kan gitu glukosa. Nah, jadi kalau kita makan, kita kan memproduksi glukosa, jadi memproduksi serotonin juga. Makanya begitu kita setelah makan kita kayak berasa seneng, happy gitu loh. Nah, jadi eh, apa hormon serotonin itu juga misalnya kita mencukupi, kita tuh maksudnya kurang, maksudnya berasa kayak depresi, kayak misalnya kalau nggak makan tuh kayak pengen marah itu jadinya berkurang gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah hormon hormon adi adiponektin, yaitu hormon untuk memecah lemak. Nah, jadi adiponektin ini eh, adalah hormon untuk memecahkan lemak dan dia itu mengurai lemak itu dan mengubah menjadi energi gitu loh. Nah, juga dia juga misalnya mengurai lemak-lemak yang ada di pembuluh darah itu juga mengurai. Nah, jadi adiponektin ini itu terdapat di mana? Nah, adiponektin ini adalah terdapatnya di apel penon gitu loh. Banyak terdapat di apa namanya? eh, apel penon atau apa apel ijo, apel ijo.
terdapat di apel hijau tersebut. Nah, juga di apel hijau itu, yang apel hijau ini, tapi dia bukan apel hijau yang mateng ya, dia apel hijaunya tuh apel hijau yang kecil yang belum mateng gitu loh, yang masih ukurannya tuh sekitar 4 cm gitu, di bawah 4 cm, dan beratnya di bawah 4 gram beratnya gitu loh. Nah, di apel hijau ini, itu ada namanya polifenol. Nah, polifenol itu apa sih? Kan setiap tumbuhan itu dia mempunyai kandungan polifenol. Kayak misalnya kan teh hijau itu katekin gitu kan. Nah, terus habis itu noni, iodin apa. Nah, itu polifenol. Jadi polifenol ini adalah kayak karena kan kalau misalnya manusia atau hewan itu kalau misalnya ada yang mm, apa yang menyerang, kita kan bisa lari. Sedangkan tumbuhan kan dia nggak bisa lari gitu loh. Dia harus kayak ketanam gitu kan di tempat. Nah, polifenol ini adalah kayak bahan yang untuk melindungi diri dia gitu loh. Nah, jadi biasanya kandungan polifenol ini itu misalnya banyak kandungan antioksidannya juga tinggi. Nah, jadi setiap tumbuhan jenis polifenolnya itu berbeda-beda polifenolnya. Nah, polifenol yang terkandung di dalam apel hijau ini namanya adalah florizin, 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 florizin. Jadi florizin ini apa? Mencegah glukosa berubah menjadi lemak. Nah, kalau misalnya wanita yang sudah berumur itu kan biasanya apa? Dia kan apa? Eh, ini apa namanya daya ya, daya untuk mengurai lemak, mengurai glukosa itu pasti menurun, menurun. Makanya kan dia akhirnya apa? Eh, Perutnya buncit, terus habis itu juga gampang untuk lebih gemuk gitu kan, lebih gampang gitu karena yaitu dia daya untuk mengurai lemak atau glukos dalam tubuhnya itu emang semakin lama tuh semakin menurun, semakin berumur gitu loh. Nah, jadi di sini florijin ini membantu untuk mencegah glukosa berubah menjadi lemak gitu. Nah, juga dia mengandung kalium. Kalium itu maksud untuk apa? Untuk mengeluarkan natrium. Jadi pada saat kita makan yang banyak yang asin-asin kan natriumnya ketinggian. Terus habis itu juga yang artinya membantu mengatur menurunkan kolesterol. Nah, juga di apa apel hijau ini mengandung pektin. Pektin itu apa? Fiber alami. Jadi fiber alami untuk membantu fungsi dari usus, ya kan? Pergerakan usus untuk membantu apa? Fiber itu pembuangan, pembuangan atau BAB ya, juga bagus untuk kulit, kulit juga bagus. Nah, jadi kandungan polifenolnya ini paling tinggi itu di apel hijau. Jadi kalau yang Etomi punya itu kan ada dua ya, dua saset, dua saset kan dianjurkan sehari dua saset. Nah, dua saset ini sama dengan mengandung 45 biji apel hijau, 45 biji apel hijau gitu. Nah, jadi makanya di sini kan dibilang apa slim body apel penol gitu. Nah, sedangkan apa bedanya dengan eh, apel lainnya? Nah, kalau yang apel merah itu dengan yang ini kan apel hijau, apel merah, apel hijau. Nah, sedangkan yang apel yang kecil ini, kecil ini, nah ini polifenolnya lebih tinggi 10 kali lipat daripada apel merah gitu. Terus habis itu yang artinya dua saset ini sama dengan kan tadi kan dua saset ini 45 kali ya. Jadi 250 kali lebih 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 tinggi polifenolnya dibandingkan dengan kita makan apel yang hijau yang gede itu yang udah mateng gitu loh. Nah, oleh sebab itu, oh kalau kalau daripada saya makan, misalnya saya beli apel apel penonnya Etomi, kenapa nggak makan aja itu apa namanya
buah apel gitu kan. Kan buah apel banyak tuh jenisnya di Indonesia banyak banget kan. Nah, itu beda karena yang kita mau ini kan bukan untuk makan apa buahnya aja, tapi kita kan kalau mau membakar lemak, maksudnya kan tadi kan apa karena kandungan polifenolnya itu, maka dia itu bisa membantu untuk membantu untuk menguruskan badan gitu kan. Nah, bagi yang mau menguruskan badan itu bisa dicoba dengan apel apel penon ini. Nah, terus nah, terus mengapa lemak tubuh itu bisa menumpuk gitu kan? Nah, biasanya nutrisi yang kita konsumsi itu digunakan sebagai energi kan. Kita makan terus habis itu diubah menjadi energi, terus kita beraktivitas jadi bisa beraktivitas buat buat kita beraktivitas. Nah, tetapi beberapa nutrisi yang tersimpan, yang tersisa itu disimpan di hati dan di otot gitu loh. Nah, sebagai bahan baku darurat. Jadi makanya kalau misalnya kita walaupun lagi nggak makan pun kita bisa punya energi kan gitu. Misalnya pada saat sore-sore kan kita nggak makan, tapi kita punya energi pada saat kita tidur. Kita kan nggak makan gitu kan, tapi karena ada bahan baku darurat ini, makanya kita masih bisa, maksudnya nggak sampai lemes gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya yang disimpan ini kebanyakan, terlalu banyak karena kita makannya kebanyakan kan, yang dipakai kan untuk energi cuman sebagian gitu loh kan. Nah, sisanya banyak maka itu akan menumpuk menjadi lemak gitu kan. Nah, sedangkan karbohidrat dan lemak itu emang diperlukan juga untuk tubuh kita, misalnya ngatur suhu tubuh apa gitu kan, dan digunakan sebagai sumber energi ketika energi kita tidak mencukupi. Nah, cuman kalau kebanyakan itu yang akhirnya menjadi masalah. Iya kan, kalau kebanyakan nanti jadinya lemaknya di darah, di apa, nah akhirnya menjadi kolesterol, penyumbatan dan berbagai macam penyakit lainnya. Nah, jadi apel penon ini setelah di apa diuji diuji klinis ya, uji coba terhadap orang-orang yang minum apel penon selama 12 minggu. 12 minggu ternyata eh, apa berat badannya tuh turun. Berat badannya turun, terus habis itu juga pinggangnya mengecil, terus pinggulnya juga mengecil, terus habis itu juga apa lemak di dalam di apa di kayak di dalam organnya ya, visceral fatnya itu lemaknya itu juga berkurang, terus habis itu juga lemak di apa namanya di perut yang paling susah itu kan lemak yang di perut ini kan, lemak di perut itu juga berkurang, dan juga BMI indeksnya itu juga berkurang. BMI indeks itu apa sih? Ada kan yang apa namanya di ukuran yang dihitung dari berat badan berat badan dan juga tinggi kita kan, misalnya di berat badan dan tinggi kita apa dibagi kan gitu kan, terus habis itu harusnya nih orang ini punya berat badan segini, ternyata kok lebih gitu kan BMI indeksnya. Nah, itu juga menurun katanya. Nah, yang penting itu biasanya apa? Oh, setelah 12 minggu nih minum terus makan menurun semuanya. Biasanya kalau diet itu apa? Setelah kita nggak makan lagi naik lagi berat badannya gitu kan. Jadi kayak kembali lagi gitu. Nah, tapi dengan apel penon ini, walaupun misalnya kita berhenti makan apel penon setelah 4 minggu di tes ternyata itu tidak mengalami pen, pen- penambahan gitu loh. Nah, jadi tidak kembali lagi gitu. Nah, ya tapi misalnya habis makan apel penon terus makannya bertambah ya sama aja bohong ya. Tapi maksudnya kalau misalnya tetap dijaga gitu ya, maksudnya apa namanya tidak bertambah. Heeh. Nah, jadi di luar sana itu banyak banget ya produk-produk apel penon itu banyak. Kalau di Korea sini sih banyak ya apel penon jelly apa. Nah, tapi kita harus lihat
itu konfirmasi itu yang dilihat apa? Pertama adalah konfirmasi tanda sertifikatnya. Pangan fungsional kesehatan, pangan fungsional ini, yang ini, terus juga ada GMP. Nah, terus di sini ditulis konten fungsionalnya terdaftar, terdaftar sebagai apa namanya makanan fungsional yang membantu mengurangi lemak tubuh gitu. Nah, ini ada nomor sertifikat terdaftarnya itu jenis individu nomor berapa? 2015 9. Nah, jadi yang Atomi punya ini bukan makanan ya. Ini bukan makanan, dia udah termasuk sebagai suplemen kesehatan. Makanya kalau yang di Atomi Korea itu kita harus carinya di yang bagian health atau kesehatan gitu, bukan yang bagian makanan. Walaupun dia apa? Apel kan gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat, oh setelah minum makan apel penon gitu kan 2 kali sehari, itu tadi pinggangnya lemak di perut itu jadi berkurang. Lingkar pinggangnya mengecil, indeks BMI-nya sehat, berkurang juga. Nah, dan apel penon ini biasanya di sini sih disarankan ya dimakan sebelum kita makan. Sebelum makan itu makan apel penon dulu. Tapi kalau saya sih apa sih kapan aja ya selalu. Terus habis itu karena enak, kadang saya apa makannya tuh juga ya bawa kan di tas gitu makan terus gitu. Apalagi kalau lagi misalnya ada pesta makan banyak gitu lebih saya makannya lebih banyak lagi sih untuk apel penon ini gitu. Nah, ini untuk apel penon dan rasanya enak ya. Rasanya ada rasa rasa apel tapi ada pahit dikit gitu, pahit-pahitnya juga karena kan dia apel yang belum mateng ya. Nah, rasa pahitnya itu apa sih? Tanin. Kandungan tanin di dalam apel ini yang bikin rasa agak pahit gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.